Perkenalkan, aku Leni Aditya Ardana, mahasiswi Universitas Airlangga. Di sini aku akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi dan menceritakan setiap sudut di Kampung Ketandan. Jadi saksikan ya. Kampung Ketandan terletak di pusat kota Surabaya, lebih tepatnya pada Jalan Tunjungan nomor 28, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Gang masuk Kampung Ketandan berada di tengah-tengah bangunan, yaitu Cafe Ludik dan Bank of India Indonesia yang berada pada Jalan Tunjungan. Nama Ketandan sendiri berasal dari kata ketandaan yang berarti tempat seorang tondo atau seorang penarik pajak pada zaman Tionghoa. Dengan itu maka dinamakan Kampung Ketandan, dikarenakan dulu kampung ini adalah tempat tinggal para tondo atau seorang penarik pajak pada masa Tionghoa. Kampung Ketandan dibangun di atas Bong Cina yang dibuktikan di dalam peta lama tahun 1915, dan pada bagian yang dilingkari pada peta menunjukkan keberadaan Bong di Kampung Ketandan. Dan ada beberapa bongpai atau nisan makam Tionghoa yang biasa dijumpai di dalam Kampung Ketandan yang masih tampak pahatan aksara Cina atau Hanzi. Batu nisannya kini beralih menjadi penutup saluran got dan ada sebagian yang tergeletak di pinggir jalan kampung. Bahkan ornamen penghias Bong seperti patung kilin atau semacam hewan mitologi masih dijumpai di dalam Kampung Ketandan. Keberadaan Bong di Kampung Ketandan diabadikan menjadi nama sebuah gang, yaitu Ketandan Bong. Memasuki Kampung Ketandan, kalian akan disambut dengan lukisan di dinding kampung yang menambah keindahan kampung. Rumah-rumah yang masih memiliki nuansa zaman dulu. Dan tidak hanya itu, pada kampung ini walaupun terletak pada tengah kota, tapi memiliki nuansa yang sangat kekeluargaan dan asri. Kalian dapat melihat interaksi warga yang saling bergotong royong, anak kecil yang sedang bermain, dan para pedagang yang sedang berjualan. Di Kampung Ketandan juga memiliki destinasi tempat yang dapat dikunjungi para wisatawan. Pada awal masuk, di sebelah kiri terdapat rumah makan Pusaka Bunda. Rumah makan ini berkonsep vintage atau zaman dulu. Rumah makan Pusaka Bunda memiliki keunikan, yaitu menu makanan yang berubah setiap harinya, dan rumah makan ini selalu buka setiap hari di jam 9 pagi sampai 10 malam. Jika kita berbelok kanan, akan ada tanda jalan, yaitu menunjukkan jalan untuk ke Masjid An-Nur, Cafe Arek, dan Joglo Markeso. Masjid An-Nur sendiri ada sejak tahun 1914. Sebelum menjadi masjid, bangunan ini adalah sebuah langgar. Dan dengan bertambahnya jumlah jamaah, Masjid An-Nur dibangun kembali pada tahun 1915 sebagai tempat ibadah masyarakat. Masjid An-Nur sendiri memiliki gaya arsitektur masa lampau dengan pilar-pilar besar yang menghimpit pintu masuknya dan jendela besar yang dilengkapi teralis besi. Sedangkan pada saat kita berbelok kanan dan menelusuri jalan, di samping kanan terdapat Cafe Arek. Cafe Arek ini menjadi tempat favorit untuk para anak muda nongkrong, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Cafe Arek ini terdiri dari 3 lantai, dan yang paling terkenal terdapat di lantai 3, yaitu terdapat rooftop yang bisa melihat keindahan kota Surabaya. Kampung Ketandan juga terdapat sebuah punden, yaitu makam Mbah Buyut Tondo, yang hingga kini masih disakralkan masyarakat sekitar. Di bawah naungan sebuah pohon beringin yang lebat terdapat nisan makam Mbah Buyut Tondo. Nisan makam menunjukkan tipologi gaya nisan Kalamerga yang banyak dijumpai pada makam-makam kuno di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan daerah lainnya. Diperkirakan dari corak gaya nisan Mbah Buyut Tondo berkisar antara tahun 1700 hingga 1800.
Di depan makam Mbah Buyut Tondo terdapat ikon kampung yang biasa disebut dengan Pendopo Cak Markeso atau Balai Budaya Cak Markeso. Pendopo atau balai ini dibangun dikarenakan pemerintah kota Surabaya berupaya menjaga kekayaan sejarah di Kampung Ketandan dengan mengembangkan sebagai kawasan cagar budaya dan objek pariwisata. Dan di tahun 2016 lalu telah diresmikan Balai Budaya Cak Markeso oleh Wali Kota Surabaya. Dan kini Balai Budaya yang terletak di tengah-tengah Kampung Ketandan ini masih cukup aktif digunakan sebagai ruang publik yang berfungsi sebagai penyambung rasa bagi warga Ketandan dan sebagai tempat menggelar berbagai pertunjukan seni dan pelatihan budaya, salah satunya adalah budaya tari. Pelatihan budaya tari dilakukan setiap hari Minggu di jam 10 pagi. Ini merupakan salah satu contoh pelatihan tari yang dilakukan pada Balai Budaya Cak Markeso. Selain tari, di Kampung Ketandan juga pernah diadakan penampilan ludruk. Ludruk sendiri menjadi salah satu seni andalan di Kampung Ketandan karena berhubungan dengan penamaan Balai Budaya Cak Markeso sebagai bentuk penghormatan kepada seniman ludruk, yaitu Cak Markeso. Tempat terakhir yang ada di Kampung Ketandan adalah Diah Cookies. Diah Cookies menjadi salah satu tempat toko roti yang ada pada Kampung Ketandan. Toko roti ini juga bisa digunakan untuk para pengunjung yang ingin memberi oleh-oleh setelah berjalan-jalan di Kampung Ketandan. Diah Cookies sendiri berawal dari UMKM rumahan yang sudah ada sejak 2001 dan mulai berkembang dengan toko online pada tahun 2006. Setelah itu membuka toko offline pada tahun 2012 hingga sekarang. Kampung Ketandan adalah contoh nyata bagaimana sejarah, budaya, dan modernitas dalam hidup berdampingan dengan harmonis. Sebuah kampung yang bukan hanya tempat tinggal tapi juga penjaga warisan budaya dan sejarah. Kampung Ketandan, tempat di mana masa lalu bertemu dengan masa kini dalam harmoni yang indah.